kamu dulunya adalah tuan muda kota metropolitan yang sangat berjaya. Tapi sekarang malah meringkuk konyol di atas tutup kloset. Sembunyi-sembunyi menulis surat cerai. Semua ini karena kamu yang masuk ke dalam dunia novel tahu betul. Kalau kamu dan istri pajanganmu itu, cuma sekadar karakter tumbal di buku ini. Semua karakter figuran pada akhirnya akan disiksa dan dibunuh oleh tokoh utama pria dan wanita. Teringat nasib pemilik tubuh asli yang keempat, anggota badannya dimutilasi, lalu dibuang ke jalanan untuk mengemis. Kamu tanpa sadar mempercepat gerakan tanganmu. Awalnya kamu pikir, perceraian bisa jadi jalan keluar sempurna dari alur cerita aslinya. Tapi siapa sangka, istri pajanganmu itu ternyata bisa mendengar isi pikiranmu. Jangce, ngapain kamu ngumpet di dalam toilet? Su Qingxue mendobrak pintu toilet dengan wajah penuh amarah. Aku terlonjak kaget. Buru-buru kusembunyikan kertas itu ke belakang punggungku. Mulutku gelagapan. Enggak ngapa-ngapain kok. Tapi karena dia masuk begitu tiba-tiba, gerakanku menyembunyikan sesuatu ke belakang kenda. Tetap saja ketahuan basah. Reaksi pertamanya adalah mengira aku diam-diam mencuri pakaian dalamnya. Lalu melakukan hal mesum di dalam toilet. Begitu pikiran itu melintas di benaknya. Dia merasa pria brengsek di hadapannya ini semakin menjijikkan. Dia langsung mengulurkan tangannya, menatapku dengan tatapan sedingin es. Apa yang kamu sembunyikan? Serahkan padaku. Melihat sikapnya yang menindas itu, emosi yang tak beralasan di dalam hatiku langsung mendidih. Tatapan wanita sialan ini kenapa mengerikan sekali sih? Bagaimanapun juga, aku ini kan suami sahnya di mata hukum. Alis Su Qingxue sontak berkerut tajam. Dia benar-benar tak menyangka. Pria brengsek ini berani-beraninya mengumpat di dalam hati. Beraninya dia memanggilku wanita sialan. Benar-benar cari mati. Tunggu, ada yang aneh. Sebuah kejanggalan tiba-tiba terlintas di benaknya. Suami tak gunanya ini sama sekali tidak membuka mulutnya. Ekspresinya juga tidak terlihat lemah dan gampang ditindas seperti biasanya. Jangan-jangan Jiangce, aku peringatkan untuk yang terakhir kalinya. Serahkan apa yang ada di tanganmu itu. Dia sedikit mengangkat dagunya. Menatapku tajam penuh intimidasi dari atas ke bawah. Seluruh tubuhku langsung menggigil ketakutan. Aku menyerahkan surat cerai yang kusut itu ke tangannya dengan pelan. Tak tahan untuk tidak mengumpat kesal di dalam hati. Wanita sialan ini, kalau mau ambil saja sana. Toh cuma selembar kertas rongsokan lah. Kalaupun sekarang kamu rebut, tuan muda ini tetap saja bisa bikin yang baru. Biasanya pasang muka masam begini ke aku. Sama suami sendiri kejamnya minta ampun. Mampus saja nanti kalau organ dalammu dikorek habis sama laki-laki bajingan itu. Terus mati mengenaskan di atas meja operasi yang dingin. Lagi pula, kalau mengikuti alur cerita aslinya, besok pagi juga kamu yang bakal minta cerai duluan. Tuan muda ini nggak masalah nunggu semalam lagi. Su Qingxue langsung merampas gumpalan kertas sampah itu. Namun jauh di lubuk hatinya, tiba-tiba muncul perasaan hampa tanpa sebab. Pekundang ini ternyata bukan lagi nyuri pakaian dalamku, ya apa? Buat ngelakuin hal mesum. Apa jangan-jangan buat dia? Aku benar-benar nggak ada daya tariknya sama sekali. Tapi yang paling penting sekarang adalah saat ini dia sudah yakin 100% kalau dirinya benar-benar bisa mendengar suara hati suami pengecutnya ini. Siapa laki-laki bajingan yang dia sebut barusan? Terus, apa maksudnya organ dalamku dikorek habis? Pikiran Su Qingxue saat ini sudah semrawut bagai benang kusut. Tapi dari luar, ia tetap memasang wajah sedingin es, menatap tajam ke arah diriku. Jiangce cepat sobek surat cerai konyol ini. Tepat di momen genting ini, nada dering. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Bailu, ada apa mencariku? Dari ujung telepon, langsung terdengar suara manja seorang wanita. Qingxue, malam ini keluar yuk. Minum-minum santai. Biar rileks sedikit. Adik kesayanganmu, Yanran, juga ada di sini loh malam ini. Begitu Su Qingxue mendengar nama Yanran, rasa muak di hatinya langsung memuncak. Orang yang paling membuatnya jijik seumur hidup. Ya adik kandungnya sendiri, yang suka pura-pura polos dan menyedihkan. Padahal aslinya cewek manipulatif bermuka 2 kelas kakap. Begitu aku mendengar nama yang disebut di telepon itu,
Otakku langsung teringat sesuatu. Bailu, sama Suyanran, mereka berdua ini. Bukankah mereka ini teman-teman plastiknya wanita sialan itu? Sahabat dan adiknya yang tak tahu diuntung itu. Ya, yang satu teman palsu yang diam-diam sudah lama menjualnya dari belakang. Dan yang satunya lagi, adik kandung yang kelak bakal menghasut si tokoh utama pria untuk mencongkel jantungnya. Sempurna sekali Tunggu dulu, adegan yang terjadi sekarang ini, bukankah ini tepat saat dua wanita ular itu membujuk si bodoh ini pergi ke klub malam, lalu diam-diam memasukkan obat bius ke dalam minumannya, dan akhirnya membiarkan dia dilecehkan oleh 5 preman jalanan semalaman penuh. Bukankah ini adegan ikonik itu? Keesokan harinya saat bangun, wanita bodoh ini malah mengira dia telah menyerahkan kesuciannya pada si tokoh utama pria. Lalu dengan senangnya, dia berlari pulang, memaksa pemilik tubuh asli ini untuk menandatangani surat cerai. Memikirkan hal itu, hatiku benar-benar bersorak kegirangan. Cepatlah pergi ke klub malam itu. Setelah semuanya selesai, pulanglah dan kita langsung bercerai. Wah, rasanya pasti melegakan sekali. Mendengar semua ucapan dalam hati itu, Su Qingxue nyaris meremukkan ponsel di tangannya. Wanita itu mendengar setiap kata dari isi hatiku, tanpa terlewat sedikit pun. Tapi pria brengsek ini terus-menerus memanggilku wanita bodoh. Sebenarnya, seberapa besar dendam yang dia pendam terhadapku? Di seberang telepon, Bailu masih terus mengoceh mendesaknya. Qingxue, kamu dengerin omonganku nggak sih? Wajah Su Qingxue seketika berubah sedingin es. Aku dengar, aku akan segera berangkat ke sana sekarang ya. Setelah mematikan panggilan telepon itu, sorot mata wanita itu memancarkan aura yang misterius. Lalu menatapku, lekat-lekat-lekat. Sepertinya, bukan cuma aku yang tiba-tiba punya kemampuan mendengar isi hati pria brengsek ini. Jangan-jangan dia ini orang yang bereinkarnasi dan membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa tahu betul semua hal yang akan terjadi di masa depan. Lebih baik aku tes saja dia sekalian. Apa benar semuanya akan terjadi persis seperti yang dia pikirkan? Setelah membulatkan tekad, dia langsung merobek gumpalan kertas di tangannya sampai hancur berkeping-keping. Jiang Che sekarang juga temani aku pergi ke klub malam dah. Aku ada sedikit urusan pribadi yang harus diselesaikan. Aku langsung dibikin bingung setengah mati. Kok arah ceritanya jadi melenceng jauh begini? Padahal di cerita aslinya, jelas-jelas dia pergi sendiri. Perempuan sialan ini lagi salah minum obat. Ya, kedua tangan Su Qingxue yang disembunyikan di belakang punggungnya sudah mengepal dengan sangat erat. Jiang Che, berani-beraninya kamu mengumpatku di dalam hati. Dia berusaha keras menahan amarahnya, lalu berpura-pura tenang dan berdeham. Jiang Che, aku tidak sedang meminta persetujuanmu. Tapi ini perintah ganti bajumu dalam 5 menit. Lalu tunggu aku di lantai bawah. Melihat punggungnya yang berbalik dan pergi menjauh, aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk merutuk habis-habisan di dalam hati. Dia memang benar-benar perempuan gila Tulen He. Dulu mataku pasti sudah buta total. Bisa-bisanya aku membuang 7 tahun masa mudaku, sia-sia cuma buat ngejar kamu. Parahnya lagi, otakku pasti sudah korslet sampai mau-maunya ngajak kamu nikah. Dan ujung-ujungnya, aku cuma jadi suami pajangan selama 5 tahun. Su Qingxue, yang baru saja melangkahkan kakinya keluar pintu, mendengar semua rutukan itu dengan sangat jelas. Langkahnya seketika terhenti, seolah kehilangan kendali. Buku-buku jarinya yang mengepal erat sampai mengeluarkan bunyi tulang yang berderak nyaring. Sekitar 20 menit kemudian, aku masuk dan duduk di kursi penumpang dengan malas-malasan. Lewat sudut mataku, aku diam-diam melirik Su Qingxue di sebelahku. Harus kuakui, paras perempuan sialan ini memang tidak ada celanya. Pantas saja di kehidupan yang lalu, dia bisa bikin si pemilik tubuh asli tergila-gila setengah mati padanya. Sayang sekali, malam ini bidadari secantik dia bakal dihancurkan sama 5 preman brengsek itu. Yah, tapi dia juga pantas menerimanya. Itu murni salahnya sendiri. Cuma demi laki-laki simpanan sialan itu. Bisa-bisanya dia sebodoh itu menyerahkan aset senilai ratusan miliar milik grup Su kepada orang lain secara cuma-cuma. Su Qingxue mencengkeram setir mobil dengan sangat kuat, sampai urat-urat nadi menonjol jelas di punggung tangannya. Bajingan ini seenaknya saja terus-terusan mengataiku perempuan sialan.
Jangankan panggil istri, memanggilku saja dia ogah-ogahan. Aku ini CEO, wanita yang dihormati. Mana mungkin aku semudah itu menyerahkan perusahaanku pada laki-laki simpanan yang tidak jelas asal-usulnya. Awas saja, hari ini aku bakal tahan dulu emosiku. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil mewah itu perlahan berhenti tepat di depan pintu masuk sebuah klub malam kelas atas. Begitu pintu mobil dibuka, aku dan Su Qingxue langsung melihat mereka yang sudah menanti. Di depan pintu, Bailu dan Su Yanran. Bailu yang melihatku ikut datang kemari. Jantungnya langsung berdegup kencang karena terkejut. Ngapain juga Su Qingxue bawa suami beban ini ke sini? Terus gimana kelanjutan sandiwaranya nanti? Tapi wajahnya dengan cepat memaksakan senyum ramah yang palsu. Ya ampun, ini kan si tampan Jiang Che kita. Tumben hari ini ada waktu nemenin istri. Tapi sepertinya malam ini agak kurang pas. Ya, ini kan acara kumpul-kumpul intim khusus sahabat cewek. Cowok dilarang keras masuk di dalam hati. Aku memutar bola mata dengan sangat muak. Pinter juga nih otak liciknya muter. Dasar cewek ular, masa kamu nggak sadar? Di dalam mobil van butut sebelah sana itu udah ada 5 preman kampung yang ngumpet. Melihat gelagatnya, jebakan pasti udah disiapin dari tadi. Dia malah masih sok-sokan acting di depanku. Su Qingxue yang mendengar suara hatiku, tanpa mengubah ekspresinya, diam-diam melirik dari sudut matanya ke arah mobil van yang mencurigakan itu. Dan benar saja, dia melihat 5 preman berambut pirang sedang bersembunyi di dalamnya. Pada saat yang sama, Bailu, kepanikan yang melintas di wajahnya juga tertangkap jelas oleh mata Su Qingxue. Hati Su Qingxue seketika terasa sedingin es. Dia diam-diam menggenggam ponselnya di dalam saku mantel, mengetik tanpa melihat, dan dengan cepat mengirimkan sebuah pesan perintah. Setelah itu, dengan wajah dingin dia melontarkan kata, "Masuklah." Aura dominan yang begitu kuat khas seorang bos wanita seketika meledak, membuat Bailu dan Su Yanran seketika bungkam 1000 bahasa. Mereka hanya bisa pasrah dan mengekor di belakang, melangkah masuk ke dalam klub malam. Mereka semua langsung berjalan menuju sudut paling sepi di aula utama. Di atas meja sofa itu, sudah dipenuhi dengan berbagai macam minuman keras mahal dan piring buah. Namun yang paling mencolok adalah 5 botol minuman buah berwarna ungu dengan kemasan yang elegan. Aku menatap tajam ke arah botol-botol minuman itu. Dia benar-benar kegirangan di dalam hati. Sudah jelas banget, 2 wanita licik ini sudah hafal betul dengan selera Su Qingxue. Lagi pula, hal yang paling disukainya adalah warna ungu dan sensasi sedikit mabuk. Kalau minum wine buah, dia sama sekali nggak akan menyentuh botol yang bukan warna ungu. Sepertinya, barang kotor semacam obat bius sialan itu semuanya sudah dicampurkan ke dalam minuman ini. Dasar wanita sialan. Cepat tenggak sampai habis. Begitu kamu menenggak minuman beracun ini, aku bakal langsung cabut. Besok pagi-pagi, kita bisa cerai dengan bersih. Hari bahagia akhirnya tiba juga. Mendengar suara batin yang begitu kegirangan itu, Su Qingxue benar-benar menggertakkan gigi, menahan amarah. Pria brengsek ini benar-benar nggak punya hati nurani. Di dunia ini, suami mana yang berharap istrinya sendiri dilecehkan oleh preman? Saat ini, Bailu dengan penuh semangat mengambil botol minuman dan menuangkannya sampai penuh untuk Su Qingxue. Sayangku, ini rasa khusus yang sengaja dipesan buat kamu, loh. Malam ini kita bersaudari harus minum sampai puas, no. Melihat kedua tangan Bailu yang sedikit gemetar, kemudian melirik ke arah Su Yanran, yang matanya memancarkan kegembiraan yang tak tertahankan. Su Qingxue saat ini akhirnya yakin 100% bahwa suara batin Jiang Che semuanya benar. Dan pria brengsek ini memang benar-benar terlahir kembali dengan membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Tatapannya terkunci dingin pada wajah Bailu yang penuh kemunafikan. Persahabatan selama bertahun-tahun ini, Mal, dia selalu menganggap Bailu sebagai sahabat terdekatnya. Sampai rela memberikan seluruh hatinya demi berbuat baik pada wanita itu. Dikasih uang, dikasih mobil, bahkan dicarikan pekerjaan yang layak. Siapa sangka, dia malah diam-diam bersekongkol dengan adik kandungnya sendiri untuk menjebak dirinya. Meskipun hati Su Qingxue sudah berkecamuk hebat, tapi wajahnya yang cantik dan anggun tetap terlihat tenang tanpa ekspresi. "Bailu, tolong bantu aku bawa Jiang Che ke mobil dan antar dia pulang duluan."
Nanti kalau kamu sudah balik lagi, baru kita minum-minum sepuasnya. Nah, aku yang lagi pusing cari alasan buat kabur. Langsung paham maksudnya. Aku buru-buru berdiri. Istriku sayang. Kalau begitu, aku pamit duluan. Ya, kalian jangan minum banyak-banyak. Cepat pulang ya. Nanti aku kepikiran loh. Begitu basa-basi busuk itu selesai kuucapkan, Akim Kunto langsung kabur dari klub malam itu tanpa menoleh ke belakang. Hahaha. Benar-benar bikin aku kegirangan setengah mati. Sekarang, perceraian sudah di depan mata. Besok, aku bisa mulai hidup baru yang bebas dan bahagia. Siapa tahu, aku juga bakal dapat harta gono gini puluhan juta. Lalu cari desa di pegunungan yang tenang dan nikah sama 5 gadis cantik bak bidadari buat melayaniku. Mendengar isi pikiran itu, Su Ching-sue emosi setengah mati. Sampai-sampai dia hampir meremukkan gelas anggur di tangannya. Pria brengsek tak berhati ini. Jelas-jelas pria itu tahu kalau istrinya ini sedang diincar bahaya malam ini. Tapi dia malah bersorak kegirangan di atas penderitaanku. Namun dalam sekejap, hatinya kembali diselimuti rasa perih dan penyesalan yang tak berujung. Apakah di mata Jiang Che, seorang Su Ching-sue, hanyalah wanita murahan yang sama sekali tak berharga? Pengorbanan dan kerja kerasnya dalam diam selama bertahun-tahun ini, jika disandingkan dengan Bai Lu dan Su Yanran, memangnya apa bedanya dia dengan 2 wanita ular berbisa itu? 12 tahun lamanya dia memberikan cinta yang tulus. Bahkan sebongkah es pun seharusnya sudah mencair dibuatnya. Lalu, di mana letak kesalahannya selama melangkah sejauh ini? Namun, Su Ching-sue hanya termangu sesaat. Naluri mendominasi yang mendarah daging di dalam dirinya membuatnya dengan cepat kembali berpikir rasional. Ia pun bersiap untuk melancarkan serangan balik. Wanita itu dengan lincah mengambil 5 botol minuman yang sudah dicampur racun itu, membuka semua tutup botolnya, dan menuangkan seluruh isinya ke dalam beberapa botol minuman keras kosong yang ada di sebelahnya. Setelah itu, dia buru-buru mengisi botol ungu khusus miliknya dengan air dia putih bersih. Kini, semua penyamarannya sudah beres. Tinggal menunggu sahabat munafik dan adiknya yang busuk itu kembali. Lanjut bersandiwara. Hanya dalam beberapa menit kemudian, Bai Lu kembali ke meja dengan langkah gemulai. Ching-sue, kamu tenang saja. Jangan khawatir. Jiang Che sudah kusuruh orang untuk mengawalnya pulang dengan aman. Malam ini kita bersenang-senang sepuasnya. Besti, pantang pulang sebelum mabuk Anda. Sambil bicara, dia langsung mengangkat gelas minuman di depannya. Su Ching-sue tersenyum tipis menatap sahabat baiknya itu. Dengan santai dia mengangkat gelasnya dan langsung menenggaknya sampai habis. Tepat saat dia hendak menuangkan gelas kedua, Liu Yanran yang berada di lantai dansa kebetulan menerima kode rahasia dari Bai Lu. Dia bergegas masuk ke ruang VIP dengan wajah kegirangan. Kakak, aku juga mau bersulang untukmu. Dulu aku selalu kekanak-kanakan dan sering bikin kakak marah. Kuharap kakak berjiwa besar dan tidak masukin ke hati ya. Su Ching-sue sudah lama membaca niat kotornya itu. Tidak lain dan tidak bukan. Dia hanya mencari cara untuk membuatnya mabuk. Jadi, dia pun dengan tenang mengangkat gelasnya. Adik Yanran, walaupun kamu cuma anak angkat di keluarga Su, tapi bagaimanapun juga, kamu memakai marga keluarga Su. Ke depannya, kalau keluar rumah, bersikaplah layaknya wanita terhormat. Jangan terus-terusan bertingkah kayak cewek berandalan. Senyum di wajah Su Yanran seketika membeku. Dia sekuat tenaga menahan rasa kesal yang mendidih di dadanya. Asalkan malam ini bisa benar-benar menghancurkan Su Ching-sue, seluruh harta keluarga Su akan jatuh ke tangannya. Mulut Su Ching-sue terus melontarkan sindiran tajam kepada Su Yanran. Namun gerakan tangannya sama sekali tidak melambat. Dengan gaya santai, minuman keras palsu itu diteguknya gelas demi gelas masuk ke dalam perutnya. Di sela-sela itu, dia juga tidak lupa mengetik di ponselnya, mengirimkan sederet perintah rahasia, menyuruh orang untuk menyelidiki kedua orang ini. Bagaimana sebenarnya mereka berdua bisa bersekongkol, sekaligus dengan santai memutus semua aliran dana milik Bai Lu. Begitulah,
Setelah beberapa saat berlalu, Bailu memijat pelipisnya dengan tangan, menatap Su Qingxue dengan pandangan sayu. Qingxue sayang deh, kita pindah ke ruang VIP sebelah yuk. Buat rebahan sebentar. Kepalaku pusing banget nih. Ruangan itu kedap suaranya bagus loh ya. Biar lebih tenang sedikit. Su Yanran yang ada di sebelahnya juga ikut-ikutan memegangi keningnya. Kak, akhir-akhir ini aku juga merasa pusing 7 keliling. Mending kita ke sana bareng dan istirahat sebentar. Yuk ke sudut bibir Su Qingxue menarik sebuah senyum sinis yang tak kasat mata. Boleh saja. Setelah itu, ketiga wanita itu saling memapat ya. Berjalan masuk ke ruang privat di sebelah. Begitu masuk ke dalam Su Yanran dan Bailu diam-diam saling melempar pandangan. Mata keduanya dipenuhi dengan rasa antusias, mengira akan ada pertunjukan seru yang segera dimulai. Tapi saat ini, pipi mereka berdua sudah mulai merona merah. Tangan mereka bahkan mulai menarik-narik kerah baju mereka sendiri di luar kendali. Sementara itu, di tempat lain, aku yang sudah menyelinap pulang lebih awal ke villa mewah, dengan cekatan sudah menulis ulang selembar surat cerai dengan tulisan tangan. Dengan posisi telentang lebar, aku berbaring di atas ranjang besar tempat Su Qingxue biasa tidur sendirian. Hari ini tuan muda ini bakal menguasai ranjang besarmu nih. Coba saja kulihat, wanita sepertimu bisa melakukan apa padaku? Benda apa ini? Dari bawah bantal, aku menarik keluar sebuah pakaian dalam berwarna ungu milik Su Qingxue. Pakaian dalam ini atas. Biasanya setelah dia ganti bukannya selalu dia cuci sendiri dan disimpan dengan rapi di dalam lemarinya. Ya, kenapa hari ini malah diselipkan di bawah bantalnya? Aku menatap pakaian dalam di tanganku dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Pakaian dalam umum milik wanita sialan ini lumayan bagus juga. Ada aroma harum yang lembut. Pasti baru dilepas sebelum dia pergi keluar tadi. Benar juga. Jangan-jangan wanita itu sengaja meninggalkannya supaya aku yang mencucinya. Saat aku sedang berpikir apakah aku harus mencucikan pakaian dalamnya atau tidak, tiba-tiba saja Su Qingxue sudah pulang ke rumah dengan selamat tanpa lecet sedikit pun. Dia berdiri mematung di ambang pintu kamar tidur. Wajahnya terlihat menahan kesal sambil menatap ke dalam. Nyali pria sialan ini makin besar saja ya. Berani-beraninya dia masuk dan tidur di kamar ini tanpa permisi. Apalagi sampai lancang memainkan pakaian dalamnya. Rasanya Su Qingxue ingin sekali menendang pintu itu, lalu menyeretku bangun dan menghajarku habis-habisan demi melampiaskan amarah di hatinya. Tapi Su Qingxue sadar, dia sama sekali tidak boleh melakukannya. Demi menghindari takdir tragis, di mana dia dikhianati dan dibunuh dengan kejam oleh pria bajingan itu. Dan juga demi Jiang Che, satu-satunya pria yang tulus mencintainya. Dia tidak boleh lagi bertindak gegabah dan egois. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah menyia-nyiakan pria yang paling berharga. Di kehidupan kali ini, dia harus merengkuhnya kembali dan menyayanginya sepenuh hati. Setelah membulatkan tekadnya, Su Qingxue menahan amarahnya, lalu mendorong pintu dengan lembut dan melangkah masuk. Sementara itu, aku sedang asyik membayangkan indahnya perceraian ini, mengantongi harta gonogini yang melimpah, dan dikelilingi oleh bidadari-bidadari cantik. Bermesraan sana-sini dalam mimpi indahku. Tiba-tiba saja, aku melihat Su Qingxue berdiri di depan ranjang bagaikan hantu. Sontak aku kaget, bukan main sampai nyaris terpental dari kasur. Tunggu, istriku sayang, kok kamu sudah pulang secepat ini? Aku buru-buru menyembunyikan pakaian dalamnya tuh ke bawah bantal. Su Qingxue menatapku, sinis sambil memutar bola mata. Suamiku. Tengah malam begini, kalau aku nggak pulang ke rumah, memangnya aku harus tidur di klub malam ya? Hebat banget kamu, Jiang Che benar-benar suami yang bisa diandalkan. Sepanjang hari isinya cuma mikirin cara buat nyampakan istrimu sendiri. Otakmu itu cuma penuh dengan rencana bagi-bagi harta. Dan pikiran mesum buat miara pelakor di luar sana, kan? Hehehe. Istriku sayang paling benar deh. Semua perkataanmu itu mutlak. Aku tertawa canggung sambil buru-buru turun dari ranjang. Kalau begitu, sayang, aku balik ke kamarku dulu buat istirahat.
Ya, baru saja aku melangkah kabur dari kamar utama. Ponsel di saku Su Qingxue tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan melirik layar sejenak. Ternyata, itu laporan langsung dari pengawal pribadinya. Saat video rekaman CCTV itu diputar, terlihat jelas sosok Bailu dan Su Yanran sedang dikepung oleh 10 preman jalanan dan dipermainkan habis-habisan di dalam ruang VIP itu. Pemandangan itu benar-benar tidak sanggup untuk dilihat. Kekacauan yang sangat luar biasa. Dengan wajah dingin, Su Qingxue membalas pesan kepada pengawalnya. Buat salinan cadangan dari semua rekaman luar biasa ini. Aku akan menyimpannya untuk perhitungan di kemudian hari. Setelah selesai memberikan semua instruksi itu, tiba-tiba dia merasa seluruh tenaganya terkuras habis. Tubuhnya terkulai lemas di atas sofa yang besar. Tanpa sadar, tatapannya mengarah ke arah kepergianku. Pikirannya melayang entah kemana. Seandainya malam ini tidak ada pria yang selama ini selalu dipandangnya sebelah mata. Mungkin saat ini reputasinya sudah hancur lebur tanpa sisa. Potongan-potongan kenangan masa lalu berkelebat di benaknya. Rasa sesal dan bersalah campur aduk menjadi satu. Kepedihan yang sudah lama terpendam, kini berubah menjadi air mata hangat. Menetes deras membasahi pipinya. Sementara itu, aku yang sedang bersiap-siap membereskan rumah benar-benar tidak bisa menahan diri. Aku menoleh dan mencuri pandang, melihat sepasang kaki panjang, putih, dan mulus milik Su Qingxue. Kaki wanita ini benar-benar mahakarya yang paling sempurna. Tapi, saat tatapanku perlahan naik ke atas, seluruh tubuhku seketika kaku. Wanita sedingin, es yang biasanya selalu angkuh dan sombong itu, ternyata sedang menangis. Situasi macam apa ini? Apa jangan-jangan aku sedang berhalusinasi? CEO sedingin es yang ditakuti di dunia bisnis. Ternyata bisa juga bersembunyi di rumah sambil menangis terseduh-seduh. Pasti karena Bailu dan Liu Yanran memberinya terlalu sedikit obat. Sampai-sampai wanita gila ini bisa merasakan penderitaan dari rasa sakitnya. Rasakan itu, dasar wanita gila. Tunggu dulu. Yang kena sial harusnya aku, kan? Dengan sifat dominannya sebagai CEO wanita yang seenaknya sendiri, dia pasti akan memaksaku untuk bertanggung jawab menjadi tamengnya. Mampuslah aku bakal diselingkuhi. Tapi, sebenarnya hal ini tidak terlalu buruk juga, sih. Asalkan wanita gila ini mau memberiku 5 miliar dan membiarkanku mencari 50 wanita cantik untuk menemani masa tuaku. Menjadi tamengnya, rela diselingkuhi dan jadi suami tumbal. Ya boleh-boleh sajalah. Mendengar pikiran itu, Su Qingxue seketika berhenti menangis karena saking emosinya. Hatinya sakit menahan amarah, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya. Berani-beraninya dia menganggap dirinya suami tumbal. Suami cadangan katanya. Beraninya dia memfitnah. Memfitnah istri CEO-nya yang berkuasa ini. Awas kau, Jiang Che. Dasar bajingan tidak tahu diuntung. Sekarang juga, cepat sana pelantainya sampai bersih. Terus, cuci semua baju kotor. Dan terakhir, jilat kloset itu sampai bersih pakai lidahmu. Padahal aku sedang asyik tenggelam dalam khayalan indah, bakal jadi orang kaya mendadak dalam semalam, Pak. Tiba-tiba saja dia membentakku sampai aku kaget setengah mati. Perempuan gila ini benar-benar kejam. Ya, di rumah dia mewaspadaiku kayak lagi ngawasin maling saja. Disentuh sedikit saja tidak boleh. Giliran di luarnya malah pasrah saja dimanfaatkan sama gerombolan preman tengik itu. Habis dibikin kesal di luar, malah pulang ke rumah dan melampiaskan amarahnya ke suami sendiri. Mendengar isi pikiran itu, wajah Su Qingxue langsung memerah, merasa malu, sekaligus sangat marah. Kapan aku tidak membiarkanmu menyentuhku? Padahal kamu sendiri yang tidak berani. Kenapa malah menyalahkanku? Su Qingxue menarik napas panjang. Aku tidak boleh emosi menghadapi si bodoh ini. Kalau di dalam hatinya dia masih ingin menyentuhku, itu membuktikan kalau diriku ini masih punya daya tarik mematikan untuknya, ya. Benar, aku harus tetap tenang, tidak boleh marah. Setelah menenangkan dirinya sendiri, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Sayang, hari ini kamu tidak usah mengerjakan pekerjaan rumah dulu. Yes, ini sudah larut. Cepatlah mandi dan tidur.
Aku menatapnya tajam dengan wajah seperti habis melihat hantu. Kenapa alur ceritanya jadi makin aneh begini? Harimau betina sedingin es ini, tumben-tumbenan memanggilku sayang. Masa bodoh lah. Bisa terbebas dari pekerjaan rumah dan lanjut rebahan. Jelas itu nikmat luar biasa. Aku asal melempar kain pel yang baru saja kupegang ke berbalik, dan berjalan menuju kamar tidurku sendiri. Tapi, baru saja melangkah 2 kali. Tiba-tiba, Su Ching Shue mencengkeram lenganku dengan erat. Tengah malam begini, kamu mau lari kemana? Aku mengernyitkan dahi. Kepalaku dipenuhi tanda tanya. Loh, bukannya tadi kamu sendiri yang menyuruhku pergi tidur? Di wajah cantik Su Ching Shue itu, tiba-tiba saja muncul semburat rona kemerahan. Sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dia mengulurkan jari lentiknya dan menunjuk dengan tersipu malu ke arah ranjang besar di belakangnya. Maksudku, malam ini, kamu tidur di ranjangku saja.